أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقهوا أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizakallah, yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz, al-ustadzat, a'azzakumullahu jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah, diberi taufik serta hidayah dan juga rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat hadir di rumahnya yang mulia ini, khususnya melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita tergolong di antara hamba-hamba Allah yang mengikrahkan masjidnya dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaannya sahaja. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang 8 kelebihan bagi orang-orang yang saling mengasihi karena Allah. Dia kasih kepada sesama saudaranya karena taat kepada Allah, karena taat kepada Rasulullah, karena sebab dan asas takwa, bukan karena yang lainnya. Jadi kelebihan-kelebihan bagi orang yang berkasih sayang ini sudah kita jelaskan lebih kurang 5. Ada 3 lagi di dalam kitab ini, bahwa orang-orang yang berkasih sayang kerana Allah mendapatkan 8 kelebihan dan juga keistimewaan. Kelebihan yang pertama sudah kita bincang, orang yang berkasih sayang karena Allah, ia berhak mendapatkan kasih, cinta dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, keridhaan Allah sahaja yang dapat kita cari, yang dapat kita harapkan. Dan tidak maknanya di sini keridhaan makhluk adalah sama sekali keridhaan yang tidak akan mungkin dapat tercapai, yang tidak akan mungkin dapat kita gapai. Jadi keridhaan satu-satunya yang dapat kita usahakan, yang dapat kita cari adalah keridhaan Allah sahaja. Sebab itu sangat mustahil bagi manusia ini untuk mendapatkan keridhaan daripada manusia yang lain. Karena tidak akan mungkin seluruh manusia yang ada di muka bumi ini reda kepada kita. Khususnya manusia yang paling baik, manusia yang dipilih oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun tidak mendapatkan keridhaan daripada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, terutamanya orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kelebihan yang pertama yang sudah kita sebutkan sebelumnya, orang yang berkasih sayang, maka ia berhak mendapat kasih dan juga cinta serta keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga sudah kita sebutkan, kelebihan dan keistimewaan orang yang berkasih sayang kerana Allah,
mereka nanti akan mendapat payung, mereka nanti akan mendapat naungan, mereka nanti akan diberikan atap serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat kelak tiada satu pun tempat kita bernaung, tiada satu pun tempat kita berlindung, tiada atap tempat kita berteduh, melainkan tempat bernaung kita hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga sudah kita sebutkan, kelebihan orang yang berkasih sayang kerana Allah, ia merupakan orang-orang yang akan tergolong daripada golongan yang menyempurnakan imannya. Maknanya berkasih sayang kerana Allah di sini adalah satu di antara perkara yang dapat menyempurnakan iman. Iman merupakan perkara asas, iman merupakan perkara yang crucial, perkara yang sangat urgent dan sangat-sangat penting bagi kemaslahatan dan juga kebahagiaan dan keselamatan hamba serta makhluk di dunia dan juga di akhirat. Tanpa iman yang sempurna, maka tiada satu pun makhluk di muka bumi ini, khususnya makhluk yang mukallaf, selamat di dunia dan juga di akhirat. Dengan iman sahaja manusia ini akan selamat di sisi Allah. Rasulullah mengatakan, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Tidaklah sesiapa pun daripada golongan hamba ini yang mukallaf masuk ke dalam syurga Allah, melainkan mereka adalah orang-orang yang sempurna imannya. Orang yang beriman belum lagi tentu dikategorikan sempurna imannya. So bagaimana caranya kita nak menyempurnakan iman kita? Bukan setakat iman di lidah sahaja. Satu di antara perkara yang perlu kita lakukan adalah berkasih sayang karena Allah, bersahabat karena Allah, mencintai sesama saudara kita karena Allah. Yang keempat, kelebihan yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang berkasih sayang di muka bumi ini adalah mereka akan diberikan oleh Allah tempat dan juga mimbar serta manzilah yang begitu agung dan mulia, khususnya pada hari kiamat. Yang mana tempat ini betapa mulianya sampai-sampai para nabi dan juga orang-orang yang mati syahid cemburu dan juga heran kerana melihat tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang yang berkasih sayang kerananya. Dan yang kelima, orang yang berkasih sayang kerana Allah, kelebihannya adalah mereka adalah orang-orang yang akan merasakan manisnya, yang akan merasakan lazatnya iman. Maknanya tanpa berkasih sayang kerana Allah, maka sukar seseorang hamba ini akan rasa lazat dan juga nikmat iman tersebut. Yahya bin Mu'adz mengatakan, haqiqatu al-hubbi fillah, kasih sayang karena Allah secara hakiki, secara sebenarnya adalah alla yazidu bil birri wala yanqus bil jafai. Maknanya orang yang benar-benar dikatakan berkasih sayang karena Allah adalah ketika mana ia mengasihi saudaranya, tidaklah ia berkurang kasih sayangnya karena sikap dan juga perilaku buruk daripada saudaranya, dan juga tidak bertambah kasih sayangnya karena kebaikan daripada saudaranya tersebut. Jadi sudah lumrah dan juga adat bagi manusia, ia akan merespon kebaikan daripada orang lain apabila kebaikan itu datang daripada orang lain terlebih dahulu. Maknanya dia nak berkasih sayang kepada orang lain kalau orang tu terlebih dahulu kasih kepadanya, baik kepadanya, maka dia pun akan balas dengan kebaikan. Jadi orang yang kasih di jalan Allah secara hakiki bukan seperti itu. Bukan karena awalnya orang tu terlebih dahulu berbuat baik, baru dia berbuat baik. Tak. Dia tidak berfikir sama ada baik ataupun tidak respon daripada saudaranya, maka tetap di dalam hatinya, di dalam perbuatan dan juga perlakuannya, ia kasih kepada saudaranya tadi. Meskipun saudaranya itu melakukan keburukan kepadanya.
dia tetap mengunjungi, dia tetap bersilaturahim kepada saudara-saudaranya, terutama kepada adik-beradiknya, walaupun mereka tidak berkasih sayang, walaupun mereka tidak sudi untuk menziarahi dan melawatnya. Jadi kalau bahasa kita, dia tetap emoy, betul ya tuan-tuan? Emoh ya. Dia tetap pergi juga. Walaupun orang macam tak kisah, walaupun orang tadi macam tak layan, dia tetap pergi juga. Inilah bentuk kasih sayang yang hakiki, yang sebenarnya kerana Allah. Tapi kalau dia berkasih sayang kerana Allah, apabila orang lain tu berkasih sayang dulu kepada dia, memberikan respon yang baik dulu kepadanya, baru dia kasih, baru dia sayang kepada saudaranya, maka orang seperti ini belum lagi dikatakan benar-benar yang secara hakiki mengasihi saudaranya itu tadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelebihan dan keistimewaan yang keenam bagi orang yang saling berkasih sayang kerana Allah, ikhlas mengasihi saudaranya kerana Allah, maka orang tersebut akan diberikan berita gembira, khususnya daripada utusan Allah, yaitu daripada golongan malaikat. Kerana apa? Karena perbuatannya yang mengasihi saudaranya karena Allah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zara rajulun akhan lahu fi qaryatin ukhra." Terdapat seseorang yang menziarahi, yang melawat saudaranya di tempat yang lain, ataupun di satu tempat, di satu desa, di satu kampung. Fa arsadallahu ala madrajatihi malikan. Kata Rasulullah, pada saat ia melawat saudaranya tadi di kampung, di wilayah, di tempat yang lain, maka ketika itu Allah mengutus, Allah mengirim malaikat ketika ia berada di tengah jalan tersebut. Falamma ata alaihi qala aina turid. Apabila lelaki tadi di dalam perjalanan, tiba-tiba Allah mengutus malaikat tadi dan bertanya kepada orang yang nak melawat saudaranya tadi. Apa kata malaikat? Aina turid. Wahai saudaraku, engkau nak ke mana? Apakah tujuanmu pergi dan juga bermusafir ini? Maka kata saudaranya tadi, qala uridu akhan li fi hazihi al-qaryah. Saya nak pergi ke satu tempat tu semata-mata karena nak melawat, karena nak menziarahi saudara saya. Faqala al-malak, maka malaikat berkata kepada seorang yang menziarahi tadi, hal laka alaihi min ni'matin tarbuha alaihi? Agak-agak kamu melawat dan menziarahi saudara kamu ini, adakah karena sesuatu yang kamu nak inginkan, ataupun sesuatu keuntungan yang nak kamu dapatkan daripada keuntungan dunia? Maknanya ada apa-apakah tujuan kamu nak melawat kawan ni? Kutlah kamu melawat saudara kamu ini nak mendapat pertolongan daripadanya, nak mendapat pujian, atau nak mendapat apa-apa sahaja keuntungan dunia. Maka jawaban lelaki ini tadi, la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Sama sekali tidak ada niat yang terselindung di dalam hatiku untuk melawat saudaraku ini, melainkan hanyalah karena Allah. Jadi aku melawat dan menziarahi saudaraku ini semata-mata karena cintaku kepadanya di jalan Allah. Tidak ada kepentingan apapun, tidak ada tujuan yang lain selain daripada mengharapkan keridhaan daripada Allah sahaja. Maka pada saat itu malaikat pun mengatakan kepada lelaki tadi dengan berterus terang, inni rasulullahi ilaik. Untuk pengetahuanmu, kata malaikat ni tadi, aku adalah merupakan rasul yang diutus oleh Allah kepadamu, dan hari ini aku ingin menyampaikan pesan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadaku. Pesan apa? Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Dengarlah wahai hamba Allah,
Allah berpesan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah kasih, bahwasanya Allah sangat-sangat cinta dan ridha kepadamu seperti mana engkau mengasihi saudaramu yang engkau datangi ini kerana Allah Ta'ala. Jadi yang keenam, kelebihan orang yang berkasih sayang kerana Allah, ia akan mendapatkan berita gembira, khususnya berita daripada malaikat, yang mana di dunia ini lagi telah diberikan ganjaran dan balasan bagi mereka yang berkasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelebihan dan keistimewaan orang yang berkasih sayang kerana Allah yang ketujuh, annallaha subhanahu wa ta'ala yuwakkilu malakan yad'u lil mutahabbina fillah. Kelebihan yang ketujuh, bahwa Allah akan mewakilkan, Allah akan memberikan ataupun mewakilkan kepada malaikat-malaikatnya untuk mendoakan orang-orang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Jadi kelebihan yang ketujuh ini, akan ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah, yang dikhususkan mereka ini untuk mendoakan bagi orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadiyani tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila," atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak supaya malaikat mendoakan kita, maka amalkan wasiat Nabi ini. Yang pertama apa? Sesiapa yang melawat saudaranya yang sakit, kemudian atau juga kata Rasulullah, dia menziarahi dan melawat saudaranya bukan karena sakit, tapi karena menghubungkan tali silaturahim di jalan Allah, maka sesiapa yang melakukan dua perkara ini, mengunjung ataupun menjenguk orang yang sedang sakit, atau melawat saudaranya ketika ia sehat tapi ia melawat karena menghubungkan tali silaturahim, pada saat itu nadahu munadiyani, akan ada malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berdoa untuk hamba yang melawat orang sakit tadi ataupun yang mengunjungi dan bersilaturahim kepada sesama saudaranya. Apa doa malaikat? Tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Jadi maksud daripada doa malaikat tadi, taharta minaz dzunub, wahai hamba Allah yang melawat saudaranya yang sedang sakit, yang melawat saudaranya walaupun bukan sakit, sungguh telah bersih, sungguh telah suci dirimu daripada dosa. Subhanallah, rupanya menjenguk orang yang sakit, melawat sesama saudara kita, ini merupakan amalan yang dapat menggugurkan dosa, tuan-tuan. Dan ini merupakan doa daripada malaikat yang ada di sisi Allah. Taharta minaz dzunub, sungguh engkau telah suci daripada dosa, wahai hamba Allah. Wa taba 'aishuka fid dunya wal akhirah. Bukan hanya itu, tetapi doa malaikat, semoga kehidupanmu bahagia dan juga sejahtera di dunia dan juga di akhirat, dan juga semoga engkau selamat dan semoga engkau diberikan anugerah oleh Allah untuk mendapatkan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa daripada malaikat. Dan malaikat kita tahu merupakan makhluk Allah yang yaf'aluna ma yu'marun
wa yabta'iduna amma nahahumullah. Mereka adalah makhluk Allah yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, dan mereka malaikat ini merupakan makhluk Allah yang sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Bayangkan doa makhluk yang suci yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, ketika ia berdoa kepada Allah, maka dengan izin Allah doa itu akan diijabah dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketujuh, kelebihan orang yang berkasih sayang kerana Allah, mereka akan mendapatkan doa yang istimewa, doa yang khusus daripada malaikat. Doa malaikat tersebut apa? Mereka berdoa untuk orang yang berkasih sayang tadi agar dosa-dosanya dihapuskan, disucikan dan dibersihkan oleh Allah. Mereka juga berdoa agar supaya kehidupan hamba ni tadi bahagia di dunia dan akhirat. Dan mereka juga berdoa agar mereka mendapatkan balasan dan pahala serta syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya juga kelebihan orang yang melawat saudaranya yang sakit. Ini merupakan perkara yang sangat besar pahalanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi melawat saudara kita sesama yang sakit ni, apakah itu jiran kita, adik-beradik kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, sahabat kita, siapapun ia di dunia ini, ketika ia sakit, ada haknya untuk kita menjenguknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim khamsah. Ada 5 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Salah satu di antara 5 hak tersebut adalah iyadatu al-marid, yaitu menjenguknya, melawatnya ketika ia sakit. Dan Rasulullah mengatakan keistimewaan orang yang melawat orang yang sakit, ma min rajulin ya'udu maridan musbihan illa kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsiya. Siapa sahaja yang melawat saudaranya ketika ia sakit pada waktu pagi, maknanya siapa sahaja daripada umatku apabila ia keluar daripada rumahnya, niatnya nak menjenguk, niatnya nak melawat sahabatnya, kawannya, saudaranya yang sedang sakit, apa yang akan mereka dapat? Illa kharaja ma'ahu 70,000 malak. Melainkan pada saat dia keluar daripada rumah tadi, Allah akan kirim, Allah akan utus 70,000 malaikat. Apa yang dilakukan oleh 70,000 malaikat ini, tuan-tuan? Yastaghfiruna lahu hatta yumsiya. Kalau dia tadi keluar pada waktu pagi, maka 70,000 malaikat ini akan beristighfar, akan memohon ampun kepada Allah bagi dosa hamba yang melawat saudaranya yang sakit ni tadi. Sampai bila? Sampai masuk waktu petang. Bukan 10 menit, bukan 2 menit, melainkan dari pagi doa malaikat sampailah masuk waktu petang, tidak berhenti malaikat mendoakannya agar supaya Allah mengampunkan dan memaafkan semua dosa-dosanya. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat niatnya ketika melawat ni tadi karena Allah. Bukan, ya dia kan karena adik saya, karena mertua saya, karena abang saya, karena jiran saya, karena dia dulu pernah menolong saya, karena dia adalah sahabat dekat saya. Kalau inilah niatnya, maka ia belum lagi menjadi ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, perkara itu baik, tidak salah, tetapi belum lagi ianya menjadi ibadah.
Sebab apapun perkara yang kita lakukan di dunia ini, kalau nak menjadi ibadah, pastikan perkara yang kita buat tu semata-mata karena Allah. Karena Allah di sini maksudnya ketika Anda mengunjung, ketika Anda melawat orang yang sakit, sebab ini merupakan perintah Allah, sebab ini merupakan sunnah dan juga tuntutan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini, oleh karena itu orang yang benar-benar melakukan satu perkara karena Allah, dia tak peduli respon orang yang dilawat tadi, sama ada orang yang sakit tadi pernah melakukan keburukan kepadanya, pernah memakinya, pernah menghinanya, dia tak kisah. Sebab apa? Sebab dia bukan tujuannya melawat tadi nak mendapat balasan daripada orang yang sakit tu, tetapi tujuan utama dia adalah untuk mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kharaja mumsian, apabila dia melawat saudaranya tadi pada waktu petang pula, pun juga Allah akan utus 70,000 malaikat mendoakan bagi hamba ini tadi, memohon ampun kepada Allah bagi dosa-dosa hamba yang menjenguk saudara yang sakit tadi. Sampai bila? Sampailah masuk waktu pagi. Kalau tadi dia melawat lepas asar, daripada lepas asar tu sampailah masuk waktu fajar esoknya, barulah berhenti malaikat mendoakannya untuk supaya Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi selepas kita mendengar hadis dan pesan Rasulullah ni, maka jangan berfikir 3-4 kali dah. Kalau dengar siapa sahaja yang sakit daripada saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, jiran kita, kalau nak dapat kelebihan doa ataupun meminta ampun malaikat kepada Allah bagi dosa-dosa kita, melawat, ya, jenguk orang yang sakit. Kemudian yang ke-8, keistimewaan dan kelebihan orang yang berkasih sayang karena Allah, qurratu uyunil mutahabbina fil akhirah wa dzalika bihasyrihim ba'duhum ma'a ba'din. Bahwa kelebihan yang mereka akan dapati nanti pada hari kiamat kelak, khususnya di padang mahsyar, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi dulu di dunia ini. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, di dunia ini siapakah yang tuan-tuan, puan-puan kasihi? Tentu jawabannya puan-puan katakan, ibu dan ayah saya, anak-anak saya, keluarga saya, sahabat saya. Tetapi ketika ditanya sebab kasih sayang itu tadi karena apa? Ya, karena mereka, ibu dan ayah tadi melahirkan saya, karena dia merupakan kawan yang saya kenal. Kalau ini alasannya, saya ulang sekali lagi, ini belum tentu karena Allah. Jadi ini belum lagi Anda melakukan perkara itu karena Allah. Jadi kelebihan nanti pada hari kiamat belum tentu kita dikumpulkan bersama mereka. Kalau nak kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi di dunia ini, maka syarat utamanya adalah mengasihi mereka itu di dunia ini karena Allah, karena mengharap keridhaan dan juga mengharap kasih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap manusia ini, setiap hamba yang mukallaf ini, nantinya pada hari kiamat, kata Rasulullah, akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia kasihi di dunia ini. Alangkah dahsyatnya, ya, alangkah binasanya kalau kita salah mengasihi orang yang salah. Dia kasih sangat kepada contohnya public figure yang ni, orang yang terkenal ini, padahal orang yang dia kasih itu tadi sama sekali tidak beriman kepada Allah, orang yang menunjukkan akhlak dan aurat yang
terbuka dan lain sebagainya, maka dia nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia kasihi di dunia dulu. Kalau dia kasih kepada Fir'aun, kalau dia suka dengan sifat Qarun yang sombong, yang angkuh dengan hartanya, kalau dia sayang dan suka kepada Abu Jahal, Abu Lahab, nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi kalau sebaliknya dia kasih, sangat mengasihi Rasulullah, sangat mengasihi orang-orang yang soleh, sangat mengasihi para ulama dan guru-guru, maka mereka ini nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang pernah ia kasihi di dunia dulu. Dan dalam satu riwayat, pernah Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu al-qauma walamma yalhaqu bihim." Ya Rasulullah, ada seseorang, dia ini betul-betul kasih, dia betul-betul sayang kepada satu kaum tu. Kaum yang dia kasihi tadi ini pula orang-orang yang soleh, orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma yalhaqu bihim. Tetapi ya Rasulullah, orang yang kasih kepada hamba yang soleh ni tadi, dia tidak mampu melakukan amalan soleh seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang soleh tersebut. Saya mengasihi Tuan Haji yang banyak amal ibadahnya, yang soleh, yang taat, yang dekat kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, saya tidak mampu melakukan apa yang Tuan Haji lakukan. Tuan Haji senantiasa melakukan contohnya tahajud, solat qiyamul lail, berpuasa, bersedekah, menginfakkan hartanya. Saya tak mampu melakukan perkara tersebut. Cuma saya hanya mampu mengasihi, menyokong, menyayangi perbuatan Tuan Haji tersebut. Jadi bagaimana nih ya Rasulullah? Ini maksud daripada pertanyaan lelaki tadi. Ada seseorang yang kasih kepada orang yang soleh, orang yang banyak ibadahnya, tapi yang mengasihi orang soleh ini tidaklah tahap amalannya sama seperti orang soleh tersebut. Adakah mereka ini juga mendapatkan kebaikan ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang yang seperti itu jangan pernah risau, jangan pernah sedih, ya, jangan pernah merasa rendah diri ketika mana saudara-saudaranya lebih dulu daripadanya melakukan amalan soleh, lebih banyak amalan soleh daripada dirinya. Karena apa? Karena kata Rasulullah, selama ia mengasihi saudaranya tadi karena Allah, mengasihi saudaranya tadi karena ketaatannya kepada Allah, walaupun orang yang kasih ini tadi amalnya cuma sedikit, amalnya biasa-biasa sahaja, nanti pada hari kiamat Allah akan letakkan ia, Allah akan kumpulkan dia bersama dengan orang yang pernah dulu dia kasihi di dunia ini. Oleh karena itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, inna min ajalli anwa'i al-hubbi wa a'zamiha fillahi ta'ala, bahwasanya kasih sayang yang paling agung, ya, kasih sayang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubbu ali baitihi al-athhar, yaitu kasih dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang kita kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, yang mereka jauh daripada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Apa kata Ibnu Abbas meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'mah wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Kata Rasulullah, jadilah engkau
hamba yang sedar diri, hamba yang senantiasa bersyukur dan mengasihi Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ada asasnya, ada tiangnya, dan juga ada atapnya. Ini menurut pandangan ilmu tasawuf. Maknanya kalau kita mengaku kasih kepada Allah, tapi kita tidak memiliki asas kasih ni tadi, tidak memiliki tiang kasih ni tadi, serta atapnya, maka kita bukan digolongkan orang yang kasih benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas kasih kepada Allah ni tadi, apa asasnya? Apa lantainya? Supaya kita dikatakan orang yang kasih kepada Allah, tentulah an-niyah al-khalisah, niat yang ikhlas. Jadi niat kita ketika kita mentaati Allah semata-mata karena mengharapkan keridaan Allah, bukannya seperti pekerja ketika dia melakukan satu pekerjaan yang dia harapkan adalah ganjaran dan juga upah ataupun gaji daripada pekerjaan tersebut. Jadi tolong difahami, niat ketika dia mengasihi Allah dalam bentuk ketika dia taat kepada Allah. Contohnya ketika dia salat, ketika dia melakukan setiap perintah Allah, ketika dia menjauhi semua larangan Allah, semua niat dia karena apa? Karena mengharapkan keridaan Allah, karena nak mengharap supaya Allah terima amal ibadah tersebut, perbuatan tersebut, supaya diridai oleh Allah. Contohnya, ibu ayahanda yang hadir ke masjid pada malam hari ini, niatnya apa? Supaya Allah terangkan hati kita, supaya Allah fahamkan kita terhadap agamanya, supaya Allah terima amal ibadah kita, supaya Allah ridai perbuatan dan juga amalan kita ni, khususnya menuntut ilmu ni. Jadi ini asas utamanya. Jadi kalau kita tadi pergi daripada rumah menuju ke masjid, tujuannya bukan untuk mengharapkan keridaan Allah, maka ini seorang yang telah menghilangkan asas kasih dia kepada Allah, kasih dia karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amuduhu, ada rupanya tiang untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang daripada asas ataupun tiang daripada mengasihi ataupun bukti kasih kita kepada Allah adalah al-amal, yaitu amalan ataupun perbuatan taat yang kita buktikan, yang kita lakukan di dunia ini. Tadi yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, perlu adanya bukti, perlu adanya amalan yang membuktikan niat ikhlas ini tadi. Kemudian yang ketiga, saqfuha, ada juga atap daripada kasih sayang tu. Atapnya apa? Atapnya adalah at-tawajjuh wal qasdu. At-tawajjuh wal qasdu di sini maksudnya adalah ketika ia melakukan perkara tersebut, ketika ia melakukan amalan-amalan tersebut, yang dia lakukan semua itu semata-mata karena ingin sampai ke jalan Allah, karena ingin mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kasih kepada Allah perlu kepada tiga perkara. Yang pertama, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas ini tadi membuktikan bahawa kita merupakan hamba yang benar, hamba yang sejati di sisi Allah. Yang kedua, syarat utama kasih dan sayang kepada Allah ini tadi adalah al-amal, yaitu amalan dan juga perbuatan. Maksudnya di sini, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah,
perlulah ibadah itu asasnya dengan ihsan. Ihsan yang dulu pernah kita jelaskan, maksudnya adalah ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, pada saat itu seolah-olah kita dapat melihat Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya pada saat kita hidup di dunia ini, ketika kita melakukan perintah Allah, ketika kita menjauhi larangan Allah, keyakinan kita Allah Maha Tahu, Allah Maha meneliti dan mengawasi setiap perbuatan kita tersebut. Kalau saya tanya, ibu ayah hendak dirahmati Allah, ada tak rasa setiap hari ketika kita hidup, apakah itu beribadah ataupun melakukan adat, kita rasa tak Allah mengawasi kita? Kita rasa tidak Allah melihat dan memperhatikan kita? Kalau belum, minta pertolongan kepada Allah, karena kita belum lagi sampai kepada level ihsan. Ihsan yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian syarat yang ketiga, kalau kita nak dikatakan hamba yang kasih kepada Allah, perlulah adanya at-tawajjuh wal qasdu. Maksudnya at-tawajjuh wal qasdu di sini adalah benar-benar ya keinginan kita ini tadi, ketika kita melakukan amal ibadah tersebut hanya mengharapkan keridaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kata Rasulullah, hendaklah engkau menjadi hamba yang senantiasa kasih kepada Allah. Kasih karena apa? Kasih terutamanya karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mana? Berapa banyakkah nikmat yang telah diberikan oleh Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba ini, kalau kita nak kira, kalau kita nak hitung, maka tidak akan mungkin dapat kita menghitung dan mengira nikmat tersebut. Cukuplah di antara nikmat yang diberikan oleh Allah ini tadi menjadi sebab kamu kasih kepada Allah, menjadi sebab kamu taat kepada Allah. Nikmat apa? Nikmat al-ijad. Nikmat yang mana Allah telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini. Berterima kasih tak kita kepada Allah? Bersyukur tak kita kepada Allah? Hari ini kita memiliki mata penglihatan, hari ini kita memiliki tenaga, hari ini kita ada selera untuk makan, hari ini kita boleh bernaung di bawah atap, hari ini kita berada di atas muka bumi. Ini semua siapa yang berikan, tuan-tuan? Semua Allah yang menyediakan perkara ini. Jadi nikmat ciptaan Allah ini merupakan satu di antara sebab utama kita perlu dan wajib mengasihi Allah. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dalam surah Luqman ayat ke-20, Allah mengatakan, tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu sedar wahai hamba-hamba Allah, bahwa Allah lah yang telah menyediakan, yang telah memberikan, yang telah menciptakan semua perkara, ma fis samawati wa ma fil ard, apa sahaja yang ada di langit dan juga apa sahaja yang ada di bumi. Di langit yang Anda dapati bintang, bulan, matahari, awan, langit, ini semua siapa yang beri? Allah. Di bumi termasuklah ikan, tumbuh-tumbuhan, tanah, rumah, siapa yang sediakan dan beri? Semuanya adalah Allah. Bukan hanya ya perkara yang ada di langit dan di bumi saja, melainkan juga Allah telah memberikan kepada kamu nikmatnya yang zahir dan juga nikmat yang batin. Nikmat yang zahir di sini maksudnya Allah lah yang telah menciptakan fizikal kamu manusia. Nikmat yang batin, Allah lah yang telah memberikan
hati dan akal kepadamu, wahai manusia. Manusia kalau cuma fizikal sahaja, tanpa akal dan hati, apakah ia dikatakan manusia yang sempurna, tuan-tuan? Contohnya orang yang tak sedar, orang yang hilang akalnya, orang gila, ada fizikalnya, sehat tubuh badannya, tapi tak ada akalnya. Akal tadi muncul daripada hatinya. Bersyukurlah kepada Allah. Sebab tu Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, akan kutambah nikmat tersebut. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ulang sekali lagi, syukur merupakan perkara yang sangat dibenci oleh iblis dan juga syaitan. Maknanya, perkara utama, visi dan misi utama iblis untuk mencelakakan anak Adam ini tadi, yang paling utama sekali adalah menjadikan anak-anak Adam ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu pernah kita jelaskan di dalam surah Al-A'raf. Jadi Rasulullah mengatakan, kasihilah, cintailah Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang telah menyediakan, yang telah memberikan nikmat kepadamu. Nikmat menciptakan seluruh alam semesta ini. Nikmat yang mana Allah lah yang telah menyediakan semua fasiliti yang ada di muka bumi dan juga di langit ini. Nikmat hidayah yang mana Allah lah yang mengutus para nabi-nabi. Allah lah yang menurunkan wahyunya kepada para nabi-nabi. Coba bayangkan kalau Allah tidak utus Rasul, kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, agak-agak selamat tak kita beriman kepada Allah, tuan-tuan? Cukup ini saja menjadi bahan utama kita untuk bersyukur kepada Allah. Jadi jangan semata-mata bersyukur kepada Allah, ukurannya hanya materi dan kebendaan sahaja. Tapi yang paling utama patut kita bersyukur senantiasa kepada Allah, nikmat iman yang Allah anugerahkan, hidayah yang Allah berikan melalui nabi yang diutus oleh Allah, dan juga Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi meminta kepada kita untuk kasih kepada Allah, dan juga kasihilah aku karena kamu kasih kepada Allah. Maknanya, kasihi Allah, kasihi Rasulullah, dan kasihilah keluargatu alal bait, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud mengasihi Rasulullah, maksud mengasihi keluarga Rasulullah, maksud mengasihi sahabat-sahabat Rasulullah di sini adalah kita mengikut sunnah dan juga perbuatan yang dilakukan oleh keluarga dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yuhibbuhum illa mu'min. Tiada yang kasih kepada sahabat-sahabat dan keluargaku melainkan orang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafik. Dan orang yang benci kepada keluargaku serta sahabatku, mereka ini adalah orang-orang munafik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bincang pula apa yang perlu kita buat. Apakah perkara yang perlu kita lakukan supaya muncul kasih sayang itu tadi. Jadi kasih sayang kepada sesama manusia ini ianya tidak datang begitu saja. Perlulah juga kita melakukan sebab-sebab yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab-sebab tersebut insya-Allah akan kita ulas pada pertemuan berikutnya, yaitu ada 6 sebab yang perlu kita lakukan supaya muncul rasa dan sifat berkasih sayang antara sesama umat dan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kafrat al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ya muqallib al-qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.